Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme di bidang politik. Materi pembahasan adalah dampak kolonialisme dan imperialisme. Latar belakang. Penjajahan bangsa Barat dan Jepang di Indonesia adalah contoh nyata kolonialisme dan imperialisme, sebab tujuan penguasaan atas sejumlah wilayah di Nusantara adalah untuk memperluas kekuasaan dan mendapatkan keuntungan ekonomi. Periode panjang penjajahan di sebagian wilayah Indonesia seringkali menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Munculnya berbagai perlawanan dari para tokoh bangsa Indonesia membuat gambaran betapa bangga kita bukan bangsa yang diam saja ketika mengalami penindasan. Berbagai periode penjajahan dari bangsa Belanda yang digambarkan di garis waktu di bawah ini semuanya memunculkan respon perlawanan dari bangsa Indonesia. Akibat adanya rasa-rasa tertekan yang muncul akibat diskriminasi, bangsa Indonesia mulai melakukan beberapa kegiatan sebagai respon terhadap kolonialisme dan imperialisme. Respon bangsa Indonesia dapat dilihat dari berbagai bidang. Adanya penjajahan dari bangsa Eropa, terutama Belanda, memulai pemahaman Indonesia terhadap lepasnya dari penjajahan. Para pendahulu melakukan masa pergerakan nasional di Indonesia dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan. Masa pergerakan nasional dari tahun 1908 sampai 1942 dibagi dalam 3 tahap berikut. Tahap yang pertama ialah 1. Masa penyusunan dari tahun 1908 sampai 1920, berdiri organisasi seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Indis Party. 2. Masa radikal atau non-koperasi dari tahun 1920 sampai 1930, berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia atau PKI, Perhimpunan Indonesia atau PI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. 3. Masa moderat atau koperasi dari tahun 1930 sampai 1942, berdiri organisasi seperti Parindra, Partindo, dan GAPI. Di samping itu juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan. Faktor penyebab hilangnya kekuasaan politik. Pengaruh kekuasaan Belanda semakin kuat karena intervensi yang intensif dalam masalah-masalah istana seperti pergantian tahta, pengangkatan pejabat kerajaan, ataupun partisipasinya dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah kerajaan. Dengan demikian, dalam bidang politik, penguasa-penguasa pribumi makin tergantung pada kekuasaan asing, sehingga kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah istana makin menipis. Di samping itu, aneksasi wilayah yang dilakukan oleh penguasa asing mengakibatkan semakin menyempitnya wilayah kekuasaan pribumi. Penghasilan yang berupa lunggu, upeti atau hasil bumi semakin berkurang dan bahkan hilang, sebab kedudukannya telah berganti sebagai alat pemerintah Belanda. Bidang politik, kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik dan para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda. Hal tersebut dibuktikan oleh beberapa faktor sebagai berikut. 1. Penerapan sistem indirect rule atau sistem pemerintahan tidak langsung, yaitu dengan memanfaatkan penguasa-penguasa tradisional seperti bupati dan raja yang memerintahkan atas nama VOC. 2. Munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. Belanda sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan politik kerajaan karena intervensinya. 3. Bupati menjadi alat kekuasaan pemerintahan kolonial. Mereka menjadi pegawai pemerintahan kolonial yang diberi gaji, padahal menurut adat penguasa tradisional tersebut mendapat upeti dari rakyat. Semakin merosotnya dan bergantungnya kekuasaan raja kepada kekuasaan asing, bahkan sebagai yang diambil alih atau di bawah kekuasaan kolonial. Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang politik adalah sebagai berikut.
Daendels atau Raffles sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Para bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji, padahal menuntut adat istiadat kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Bupati dijadikan alat kekuasaan pemerintah kolonial pamong praja yang dahulu berdasarkan garis keturunan, sekarang menjadi sistem kepegawaian. Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan, contohnya tentang pergantian tahta kerajaan sehingga imperialisme mendominasi politik di Indonesia, yang mengakibatkan peranan elit kerajaan berkurang dalam politik dan kekuasaan pribumi bahkan bisa runtuh. Hukum yang dulu menggunakan hukum adat diubah menggunakan sistem hukum barat modern. Kebijakan yang diambil raja dicampuri Belanda. Perubahan dalam politik pemerintah kembali terjadi akibat kebijakan politik Pax Nederlandika di akhir abad 19 menuju awal abad 20. Jawa menjadi pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Selain itu, sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran Trias Politika yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam badan yudikatif di struktur tersebut, pemerintahan kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi 3 macam berdasarkan golongan masyarakat di Hindia Belanda. Badan peradilan tersebut terdiri dari peradilan untuk orang Eropa, peradilan orang Timur asing, dan peradilan orang pribumi. Dalam badan legislatif, pemerintahan kolonial Belanda membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat pada tahun 1918. Respon bangsa Indonesia atas kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik tentunya adalah menolak dengan beragam cara. Dalam bidang politik, yang salah satunya adalah membentuk sejumlah organisasi pergerakan seperti misalnya Budi Utomo, munculnya akar-akar demokrasi di berbagai wilayah dan lain sebagainya. Tujuan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Imperialisme bertujuan untuk menguasai seluruh aspek dari suatu negara, sedangkan kolonialisme bertujuan menguasai dan menguras habis sumber daya alam negara lain untuk nantinya dibawa ke negara penjajah. Dalam bidang politik, kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik dan para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda. Hal tersebut dibuktikan oleh beberapa faktor sebagai berikut. 1. Penerapan sistem indirect rule, sistem pemerintahan tidak langsung, yaitu dengan memanfaatkan penguasa-penguasa tradisional seperti bupati dan raja yang memerintah atas nama VOC. 2. Munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. Belanda sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan politik kerajaan karena intervensinya. 3. Bupati menjadi alat kekuasaan pemerintahan kolonial, mereka menjadi pegawai pemerintahan kolonial yang diberi gaji. Padahal menurut adat penguasa tradisional tersebut mendapat upeti dari rakyat. Semakin merosotnya dan bergantungnya kekuasaan raja kepada kekuasaan asing, bahkan sebagian diambil alih atau di bawah kekuasaan kolonial. Pengaruh kekuasaan Belanda semakin kuat karena intervensi yang intensif dalam masalah-masalah istana, seperti pergantian tahta, pengangkatan pejabat-pejabat kerajaan, ataupun partisipasinya dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah kerajaan. Dengan demikian, dalam bidang politik, penguasa-penguasa pribumi makin tergantung pada kekuasaan asing, sehingga kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah istana makin menipis. Di samping itu, aneksasi wilayah yang dilakukan oleh penguasa asing mengakibatkan semakin menyempitnya wilayah kekuasaan pribumi. Penghasilan yang berupa lungguh, upeti, atau hasil pun semakin berkurang dan bahkan hilang sebab kedudukannya telah berganti sebagai alat pemerintah Belanda. Kesimpulannya dari kolonialisme dan imperialisme. Dalam bidang politik dari kolonialisme dan imperialisme, bangsa barat di Indonesia menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik dan para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda. Dampak negatif bidang politik penjajahan Belanda yaitu mempengaruhi jalannya kekuasaan kerajaan atau pemerintahan pribumi. Bahkan wilayah kerajaan diambil alih, duduki dipersempit dan sebagian hancur karena ulah kolonial Belanda. Sementara itu,
Dampak positifnya saat pelaksanaan politik etis, banyak bermunculan tokoh pelajar berpendidikan yang kemudian pada masa pergerakan nasional memperjuangkan status kemerdekaan Indonesia. Terima kasih, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.